Oke teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen persediaan. Nah, sebelum kita masuk ke manajemen persediaan, kita harus tahu dulu apa itu persediaan. Nah, persediaan adalah suatu aktiva meliputi barang-barang milik perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, atau barang-barang yang masih dalam proses produksi, atau bahan baku yang masih menunggu untuk digunakan dalam proses produksi. Tidak asing lagi terdengar di telinga kita yang namanya persediaan. Nah, persediaan di sini biasanya digunakan oleh perusahaan dagang atau manufaktur. Dalam perusahaan dagang, dia itu melakukan persediaan terhadap barang dagangannya, sedangkan pada perusahaan manufaktur ada 3 bentuk persediaannya. Yang pertama yaitu persediaan barang mentah atau bahan baku gitu kan, dan yang kedua yaitu persediaan barang setengah jadi, dan yang ketiga persediaan produk yang telah jadi atau produk yang siap dijual. Tujuan dari manajemen persediaan ini yaitu menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk proses operasi perusahaan dengan biaya yang minimum. Dan ini persediaan sepeda motor kita di akhir periode ini masih banyak ya. Padahal produk baru sebentar lagi mau launching nih di akhir-akhir tahun nih. Sedangkan sepeda motor kita masih banyak yang belum terjual. Ini kemarin gimana ya perhitungannya? Pak, saya hanya menerima barang masuk saja. Untuk pembelian barang saya kurang paham. Lebih baik Bapak tanyakan ke manajernya saja. Sebentar ya Pak, saya telepon manajernya. Halo? Iya Tan, oke saya ke sana. Iya, ada apa Pak? Nah, tadi kan saya ke gudang melakukan pengecekan barang, tapi nyatanya masih banyak persediaan kita yang belum laku terjual di akhir periode ini. Nah, kemarin manajer menggunakan metode apa dalam persediaan kita gitu? Kemarin saya hanya melihat peminat di pasaran aja Pak. Setelah saya melakukan peninjauan, ternyata peminat pelanggan terhadap sepeda motor lagi meningkat Pak. Makanya saya tambah persediaan sepeda motor di gudang kita Pak. Oh begitu. Sebaiknya manajer kemarin menggunakan metode yang telah ditetapkan dalam manajemen persediaan. Misalnya seperti metode EOQ. EOQ itu apa? Economic Order Quantity. Nah, yang maksudnya yaitu jumlah bahan yang dibeli dengan biaya persediaan yang minimal. Jadi kita tuh walaupun membeli persediaannya banyak, tapi biaya persediaan yang kita keluarkan sedikit gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa manajer lihat kan gitu. EOQ tercapai jika biaya pesan sama dengan biaya simpan. Maka rumusnya yaitu EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali O per C, atau rumusnya bisa juga EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali O per P dikali I. Nah, kedua rumus ini bisa digunakan tergantung diketahui dalam soal. Untuk keterangannya, Q sama dengan jumlah kuantitas pesanan yang paling ekonomis, R sama dengan jumlah kebutuhan barang yang dibeli selama setahun,
O sama dengan biaya pesanan tiap kali pesan, C biaya simpan bahan per unit, P harga barang, dan I persentase biaya simpan. Oh begitu Pak. Oke, baik, untuk periode yang akan datang saya akan menggunakan metode ini. Baik, semoga perusahaan kita ke depannya lebih baik lagi gitu ya. Jenis-jenis manajemen persediaan. Persediaan terdiri atas beberapa jenis. Setiap jenis memiliki karakteristik dan ciri-ciri khusus tersendiri. Pengelola dan pemeliharaannya pun berbeda-beda. Di dalam perusahaan memiliki 4 jenis persediaan, yaitu yang pertama persediaan bahan baku atau raw material inventory, yaitu bahan baku yang belum memasuki proses produksi yang kegunaannya untuk memisahkan para pemasok dari proses produksi. 2. Persediaan barang setengah jadi atau working in process inventory, yaitu bahan baku atau komponen yang sudah mengalami proses produksi tetapi masih belum sempurna dan belum dikatakan produk jadi. 3. MRO, yaitu pemeliharaan atau perbaikan juga diperlukan untuk berjaga-jaga jika ada kerusakan mesin dalam salah satu proses produksi. MRO ini juga harus dijadwalkan atau diantisipasi. 4. Persediaan barang jadi, yaitu produk akhir yang sudah siap jadi tetapi masih belum siap untuk dijual. Faktor yang menentukan besarnya persediaan. A. Lead time, lamanya masa tunggu barang yang dipesan. B. Frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. C. Jumlah dana yang tersedia. D. Daya tahan bahan. Hal yang menentukan kebijakan persediaan yang dapat digunakan. Yang pertama, Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah jumlah bahan yang dapat dibeli dengan biaya persediaan yang minimal atau sering disebut jumlah pesanan bahan optimal. EOQ terbagi menjadi 2. Yang A, biaya simpanan atau ordering cost, merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Contohnya seperti biaya proses pemesanan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan bahan, penempatan ke gudang, dan biaya proses pembayaran. B. Biaya simpan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan atas suatu barang yang dibeli. Contohnya, biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan bahan di gudang, biaya modal, biaya asuransi, dan biaya kerusakan. Kemudian untuk contoh soal metode EOQ ini, yaitu PT Sabar merencanakan untuk melakukan pembelian bahan selama 1 tahun sebanyak 160.000 unit. Biaya pesannya sebesar 10.000 setiap kali pesan, biaya simpan 2 per unit, harga beli 1.000 per unit. Nah, kemudian ditanya berapa besarnya jumlah pembelian yang paling ekonomis, atau yang ditanya itu metode EOQ-nya. Nah, kemudian diketahui itu yang pertama R-nya sebesar 160.000 unit, O-nya 10.000, dan C 2. Kemudian rumus EOQ itu yaitu akar 2 dikali R dikali O per C, karena diketahui di soal tadi adalah C. Kemudian langsung saja kita masukkan ke rumus. Akar 2 dikali 160.000 dikali 10.000 per 2 sama dengan akar 3.200.000.000 per 2 sama dengan akar 1.600.000.000 sama dengan 40.000 unit. Maka 40.000 unit ini merupakan kuantitas pesanan yang paling optimal gitu. Yang kedua yaitu reorder point atau ROP. ROP atau titik pemesanan kembali adalah pemesanan kembali barang persediaan, baik bahan baku atau persediaan lainnya sebelum stok di gudang habis. Rumusnya yaitu reorder point sama dengan kebutuhan safety stock tambah lead time. Manfaat reorder point atau ROP. Yang pertama, agar mampu memenuhi tingkat permintaan pelanggan ketika high season dan tidak ada lagi persediaan yang berlebih di dalam gudang. 2. Perusahaan mampu mengantisipasi pembelian bahan baku yang berlebih. 3. Menekan biaya produksi dan mengoptimalkan sumber daya milik perusahaan. 4. Menentukan batas aman safety stock karena persediaan adalah salah satu aset penting perusahaan.
penentu reorder point atau ROP. A. Penggunaan bahan selama lead time. Lead time, masa tunggu sejak pesanan barang atau bahan dilakukan sampai barang atau bahan tersebut tiba di perusahaan. Yang kedua, ditentukan oleh jarak, perusahaan sumber bahan, penggunaan alat transportasi, dan lain-lain. Yang B. Safety stock adalah persediaan minimal yang ada dalam perusahaan. Tujuan dari safety stock adalah berjaga-jaga jika kekurangan bahan dan pesanan belum tiba. Selanjutnya contoh soal untuk metode ROP. Nah, di sini contoh soalnya yaitu kebutuhan bahan PT KLM selama 1 tahun itu sebesar 480.000 unit dengan harga per unit sebesar 10. Biaya pesan tiap kali pesan sebesar Rp60.000. Biaya simpan sebesar 40% dari nilai rata-rata persediaan. Safety stok sebesar 30.000 unit dan masa tunggu selama setengah bulan. Maka hitunglah berapa ROP-nya. Nah, di sini diketahui kebutuhan PT KLM selama 1 tahun itu sebesar 480.000 unit. Berarti untuk kebutuhan per bulannya tinggal kita bagi 12 sehingga 480.000 dibagi 12 dapatlah 40.000 unit. Nah, tadi kan di soal dijelaskan bahwa masa tunggunya yaitu selama setengah bulan. Maka langsung saja kita kalikan setengah bulan dikali 40.000 unit. Nah, sama dengan 20.000 unit. Jadi ROP-nya sama dengan safety stock ditambah lead time. Kan safety stocknya sudah diketahui tadi di soal sebesar 30.000 ditambah 20.000. Nah, hasilnya sebesar 50.000 unit. Nah, 50.000 unit ini merupakan besar yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam pemesanan ulang.